heboh. Menyeruaknya kembali kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Wayan Mirna Salihin di tahun 2016 lalu. Memang seolah kembali membuka luka lama yang sedikit demi sedikit dilupakan oleh keluarga besarnya. Ya, kasus kopi sianida yang kembali viral sempat membuat ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin pun muncul. Dilanjutkan dengan kembaran Mirna yang seolah tidak percaya jika kasus kematian Mirna bisa kembali viral setelah diangkat kembali oleh sebuah film dokumenter. Lantas, seperti apa ungkapan hati Sandy Salihin, kembaran Mirna, melihat kasus yang kembali viral ini? Benarkah pula kecaman mengalir dari Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, yang merasa seolah dipersalahkan dalam penampilannya yang juga ikut ambil bagian di film tersebut? Ya, fenomena viralnya kembali kasus ini pun memang tidak hanya ditanggapi oleh keluarga besarnya. Fenomena ini pun seolah menarik sejumlah kuasa hukum kenamaan tanah air seperti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk ikut berkomentar. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris Hutapea perihal namanya yang seolah dituding ayah Mirna tidak akan bisa menuntaskan kasusnya? Dan apa pula tanggapan pengacara Rasman Arif Nasution yang seolah-olah tidak ingin ketinggalan dalam fenomena yang kini tengah menjadi perbincangan hangat tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, kasus racun kopi sianida yang dikaitkan dengan meninggalnya Wayan Mirna Salihin diketahui telah membawa Jessica Wongso mendekam di penjara dengan vonis 20 tahun. Meski begitu, di tengah Jessica yang menjalani masa tahanannya, kasus tersebut pun kini kembali viral pasca munculnya film dokumenter bertajuk Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso yang tayang di salah satu aplikasi menonton film berbayar. Menanggapi kembali viralnya kejadian ini, saudara kembar Mirna, Sandy Salihin, sempat membuat pernyataan di laman sosial medianya yang menyatakan jika dirinya merasa bahwa film dokumenter yang hanya berdurasi 1 jam lebih itu tidak bisa merangkum sepenuhnya fakta yang terjadi atas kejadian pembunuhan Mirna. Tolong saksikan sidang sesungguhnya. Bukan karena dokumenter berdurasi 1 jam, kamu bisa mendapat kesimpulanmu. Tulis Sandy Salihin lewat akun Instagram pribadinya @made_s88 yang dikutip pada Jumat 6 Oktober. Sandy memang merasa begitu terpukul atas kepergian Mirna untuk selamanya. Apalagi mendiang Mirna meninggal dunia diduga dengan cara dibunuh. Setali 3 uang dengan sang anak Sandy Salihin, Edi Darmawan Salihin pun akhirnya muncul. Menjadi bagian dalam film yang menurutnya dibuat oleh sineas dari luar negeri itu, Edi pun menuturkan jika ia merasa tertipu dengan gambaran yang ditunjukkan terhadap dirinya dalam film tersebut. Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan jika pembuat film tersebut telah melakukan penipuan dan dapat memutarbalikkan fakta serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, makanya itulah jawaban Om.
Ini malam Om turun, jelaskan semua, ngakuin dosa-dosa, ngakuin kesalahan Om yang arogan, mungkin kelihatannya ya. Padahal Om juga ketipu sama Netflix. Udah jangan langganan lagi, mendingan beli makanan sono, enak. Para netizen yang saya hormati, mohon izin Om bener-bener minta maaf. Jangan langganan Netflix lagi, tukang tipu itu, saya aja ketipu. Jadi merayu gombal, ya Om nggak tertulis. Orang dia cuma minta keterangan sedikit kok, ya nggak apa-apa toh. Kenapa Om mesti? Pikiran Om nggak ada jelek, bule saya pikir loh. Kalau bule itu kan biasanya oke lah ya, jarang lah yang gitu kan. Jadi ternyata nggak tahu penjahat itu. Ya, 7 tahun kepergian anaknya, Edi Darmawan Salihin sebenarnya mengaku sudah mengikhlaskan kepergian sang buah hati. Meski begitu, yang membuat dirinya kecewa adalah dari film tersebut terdapat narasi-narasi yang seolah menyudutkannya dan kini menjadi bumerang baginya. Lantas benarkah Edi Darmawan Salihin dan juga kembaran Mirna akan mengambil langkah tegas untuk menindak pembuat film tersebut? Ya itu dia, Om kan bilang ketipu. Ngomongnya pertama apa, jadinya kayak apa, sehingga terjadilah berbalik begini. Ya mohonlah izin, kalau Om salah minta maaf, ada ngomong salah atau gaya Om yang terlalu over. Langganan Netflix hanya mau lihat Jessica Wongso yang udah 7 tahun yang lalu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Sampai naik ke Mahkamah Agung, buset. Itu mah bisa lolos, dia udah termasuk hampir nyaris sempurna itu. Udah ketipu, apalagi mau ngomong? Artinya mau mengajukan gugatan. Iya, Om udah rencana. Sandy juga anak Om dari Jerman udah pakai lawyer, mau sue dia semacam kerugian begitu. Ya itu urusan dia ya, saya juga nggak bisa ikut campur. Kalau saya sih cuma nanggep ya gue ketipu aja begitu. Susah kan? Bule ya begitu tuh ngilang gimana? HP-nya semua, WhatsApp ngilang semua. Ya Netflix itu orang Singapura. Namanya Jessica Wong, itu yang punya direkturnya. Jadi si bule-bule ini aponturir bikin film amatiran begitu dijual. Dapat royalti. Jessica High School itu dibohongin. Itu juga Om yang bikin itu, dia punya title High School Murder itu, darah dingin. Jadi udahlah ya, Om bilang nih sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu lain. Nah itu kan. Sementara itu, kembali viralnya nama Mirna Salihin seolah membuka luka lama yang sedang pelan-pelan ditutupi olehnya. Ya, hal tersebut membuat ayah Mirna kembali teringat akan sosok anaknya sehingga memutuskan untuk melakukan ziarah kubur ke makam Mirna. Bagi ayah Mirna, semuanya sudah hancur semenjak Mirna sudah tidak lagi di sisinya. Selain itu, di media sosial beredar kabar bahwa istri mudanya yang dinikahi dan bahkan kabarnya sudah bercerai kini sudah meninggal mendadak pada bulan Maret 2023 yang lalu. Seperti inilah tanggapan ayah Mirna terkait kabar tersebut. Yang tahu cuma Jessica. Iya. Makanya kan dia nggak mau ngaku. Mana ada orang membunuh ngaku sih, gitu aja ya kan, nggak ada yang ngaku ya. Yang penting begini, yang penting ya kan sudah dikatakan oleh polisi tuh Pak Krisnamukti, dikatakan oleh jaksa. Kita nggak mengejar objek, tapi mengejar subjek. Itu betul. 1000 pembunuhan nih, Pak Ocha kan pengalaman tuh. Dia bikin jadi nggak pengalaman sekarang kayaknya. Orang ngebunuh, kalau dibuktiin kan sama pisaunya nyari dulu di kali itu polisi, nyebur dulu. Kalau ketemu, kalau enggak gimana? Kan gitu. Susah dong. Ini racun lagi.
Cuman saat 15 gram per liter yang di kopi Mirna waktu itu dokes dari Mabes Polri, Pak Musyapak itu dari Kramat Jati yang anak saya di Black itu di apa? Otopsi. Ya, saya izinkan. Itu sampai pecah itu limpahnya, apanya tuh usus, korosif banget. Minta yang terakhir ya, sampai detik terakhir pun kita minta, akhirnya kita kasih itu runutnya tuh yang direct evidence. Baru kaget, Jaksa Agung kaget, semua kaget. Nah oke lah, langsung P21 gitu loh ya. Kedua, kalau dibilang intensi to kill sudah jelas. Jessica itu dia dari awal sudah berencana. Kalau dia bilang paperback, oh ini kan nggak berencana segala macam. Berencana, dia datang jam 1:30. Coba bayangin. Kalau kita janjian nih dari 1:30 sampai jam 6, stop nggak? Nggak bakalan kita terusin. Ntar aja deh besok-besok. Ya kan? Ini sudah niat, satu. Kedua, dia duduk. Dalam waktu 10 menit cilak-ciluk. Maksudnya ngelihat itu CCTV yang saya katakan. Lalu dia keluar. Bahkan dia mau minta pindah tempat, nggak dikasih sama Devi, orang itu udah yang ditunjukkan. Lalu dia bilang ya udah, saya kembali. Dia keluar. Dia keluar apa? Dia siapkanlah bag 3 tadi yang dengan alasan memberikan hadiah untuk menutup. Kalau dia memang mau kasih hadiah, pada saat ketemu Mirna pertama di Indonesia dong yang sama suaminya. Karena ada suaminya dia nggak berani kan. Dia tidak bawa itu bag. Nah jadi bag itu dibawa pada saat setelah dia duduk, dia keluar, dia beli bag itu balik lagi. Nah Pak Oto tahu nggak itu? Nah itu kan dia nggak tahu. Nah kemudian dia duduk, dia susun, dia taruh dulu belum susun. Setelah kopi datang dia susun. Nah itu nanti kan terbukti ada omongan bahwa dia tuh tidak nyusun. Jadi bag di belakang, baru kopi datang. Salah. Nah kemudian nih dia duduk, dia susun segala macam. Nah itu yang seterusnya itu nanti akan ahli yang menjelaskan. Bagaimana Jessica itu memasukkan racun, timingnya berapa. Nanti ahli racun yang menjelaskan, seperti itulah kira-kira. Tapi itu ranahnya jaksa, saya nggak boleh bicara dan saya juga nggak begitu tahu ya. Nanti salah lagi gitu. Waduh, itu justru mahkota, bukti mahkota. Nah kalau Pak Hakim menyatakan atau jaksa menyatakan bahwa materi dari persoalan itu adalah materi objek, salah, harus subjek. Ya benar dong. Heboh, kembali viralnya kasus Mirna juga membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun angkat bicara. Lantas, seperti apa pula tanggapan Hotman Paris Hutapea terkait kehebohan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kasus kopi sianida yang kembali viral tidak hanya ditanggapi oleh keluarga besar Mirna Salihin. Fenomena ini pun seolah menarik sejumlah kuasa hukum kenamaan tanah air seperti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk ikut berkomentar. Meski begitu, komentar Hotman Paris terkait hal ini pun agaknya mendapatkan tanggapan dingin dari ayah Mirna yang mengatakan jika 10 orang pengacara seperti Hotman pun tidak akan mampu untuk membebaskan Jessica. Menanggapi hal ini, Hotman pun tidak menyangkal jika putusan di tingkat Mahkamah Hukum sudah final dan tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Ia pun lantas mengajak masyarakat Indonesia yang ingin membebaskan Jessica untuk melakukan gerasi. Halo bapaknya Mirna, Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica.
Anda benar, karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final, tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan, di dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida di kopi. Semuanya berdasarkan analisa indirect, secara tidak langsung. Analisa opini-opini dari hakim. Misalnya, karena ditaruh paper bag di meja dianggap itu menutupi gelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh cyanida. Itu kan hanya analisa. Karena analisa lain juga bisa. Orang bisa aja menaruh paper bag. Misalnya kayak Hotman, saya orangnya paranoid. Kalau saya belanja belum datang teman, saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct evidence. Yang kedua, kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga suratin Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. That's the only way. Ya, dan gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Ya dia mau minta buka kalau misalnya pihak hukum nggak mau apa? Emang gampang. Kalau bisa begitu, semua orang akan terjadi begitu. Dan akibatnya apa? Berantakan nih negara. Hukumnya gimana? Ya, hukum kita seperti apa ini? Kok kayak Jessica bisa ngalahin hukum Indonesia? Saya kan udah bilang, sempurna dia. Pembunuhan berencana pasal 340 bebas. Hanya ngaku dia bunuh. Lain halnya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum lain yang seolah tidak ingin ketinggalan soal permasalahan ini adalah pengacara Rasman Arif Nasution. Ya, Rasman bahkan mengaku siap membantu dan juga mendampingi ayah Mirna jika membutuhkan bantuan hukumnya. Sementara Jessica mengatakan dia tidak bersalah, biar saja dia mendekam dalam tahanan. Jadi orang tuanya Mirna ya, saya pikir kalau masih ada tekanan-tekanan, masih ada bahasa-bahasa yang menyudutkan Bapak, hubungi saya. Sementara itu, di tengah dukungan yang datang kepada dirinya, Jessica yang merayakan ulang tahun ke-35 terlihat dikunjungi oleh beberapa keluarga besar termasuk kuasa hukumnya. Lantas, seperti apa kondisi Jessica di usia yang ke-35 tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Ya, di tengah dukungan yang datang kepada dirinya, Jessica Wongso memang bak sedang berada di atas angin. Merayakan hari jadinya yang ke-35 di rumah tahanan Pondok Bambu. Bahkan dengan suasana yang berbeda, Jessica pun tampak dikunjungi oleh beberapa keluarga besar termasuk tim kuasa hukumnya. Menurut tim kuasa hukum, meski Jessica tengah berbahagia, ia pun tetap berharap agar segera bebas dari belenggu hukum yang menjeratnya. Lantas, adakah niatan dari Jessica Wongso untuk melakukan PK seperti yang diungkapkan oleh Hotman Paris sebagai jalan satu-satunya untuk bebas? Kita bawakan dia kue ulang tahun dari tim lawyer. Nah, juga ada beberapa kado. Kado itu ada sebagian kita bawa, yang lain nggak bisa karena kebesar itu dari pendukung-pendukung Jessica. Berkumpulan di rumah saya. Itulah kebetulan
sampai di dalam itu kue ya akan dirayakan oleh pegawai-pegawai lapas sama dengan ibu lapas Ibu Ade. Kok Jessica kondisinya tetap stabil ya, lebih stabil seperti yang waktu dia sidang, sama beratnya 51, beda waktu masih di Polda masih gemuk ya. Nah dia tetap orang yang murah senyum dan juga bisa bisa bercanda ya. Hanya di lingkungan itu aja ya, terbatas ya. Tapi tetap dia menderita. Ya, kenapa dia menderita? Nggak seperti kalian kayak kita ini di dalam, di luar gitu loh. Jadi Jessica ya berharap minta kepada teman-teman seluruh warganet, kita tolong mohon doanya Jessica bebas dan Timur juga sehat dan supaya segera dibebaskan. Jessica nggak pernah tetapnya kosong. Jessica tuh beraktivitas bagus, ya kan? Tidak pernah ada kata-kata kosong Jessica itu loh ya. Setiap orang bicara dia dengerin, dia bisa jawab gitu loh. Ya tadi harapannya sih Jessica kepada tim lawyernya ya agar supaya dia bagaimana bisa bebas ya dengan apa yang kita lakukan ke depannya begitu loh ya. Mudah-mudahan dapat dukungan lah dari kalian. Jessica ditanyakan, itu ada saya. Foto waktu menanyakan itu ada saya, ada Sari Aloho. Ya. Gimana kalau ini ada gerasi? Kita akan terus mau nggak Jessica? Jessica akan menjawab, saya tidak akan mau gerasi karena saya tidak melakukan perbuatan itu dan tetap saya minta menjalankan PK-nya di jalan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.